Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan pagi hari ini, boleh kasih senyuman yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang baik yang Kau kerjakan atas hidup kami. Tiba pagi hari ini kami di tempat ini Tuhan kembali beribadah kepadamu. Kau saja yang ditinggikan, Kau saja yang dimasyurkan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Pagi hari ini Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya.
Kami percaya 2-3 orang berkumpul bersepakat di dalam nama-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kepujian hormat kami berikan untuk Kau pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk saudara. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang perkasa di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menjadi milik-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Engkaulah perisai kami, Engkau sahabat kami. Kami mengucap syukur Tuhan.
Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Boleh kita bangkit berdiri? Beri tepuk tangan buat Allah kita. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Kuku pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Kuku pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan Saat ku darimu. berseru, Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku. Kuku pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, buat Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kau yang membawa kami Tuhan. Kami mau nikmati lebih lagi Bapa. Kami mau rasakan lebih lagi Tuhan. Kami mau rasakan keintiman lebih lagi dengan Engkau Yesus. Ini hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Penuhkanlah dengan hadirat-Mu pagi hari ini. Penuh Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap rencana-Mu tidak ada yang pernah gagal dalam hidup kami. Bahkan dalam kejatuhan kami sekalipun Tuhan,
Kau menyimpan karya terbesar atas setiap hidup kami. Kau pakai kami Tuhan sebagai suratan yang terbuka untuk menunjukkan kuasa-Mu, untuk menunjukkan mujizat-Mu Tuhan. Biar dunia tahu bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puja adalah Yesus yang maha dahsyat, Yesus yang maha mampu melakukan segala perkara di luar nalar manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sujud menyembah-Mu, Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Kau datang di hadapan-Mu Tuhan, jiwamu sujud menyembah-Mu. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Kau penjaga hidup kami Tuhan. Kau perisai buat setiap kami. Kau sahabat yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dalam hari-hari kami, Kau selalu ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu.
dekat kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika Engkau pakai kami untuk menggenapi segala karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika tanda-tanda itu bersertakan dalam hidup kami, dalam hari-hari kami percaya janji-Mu ada buat setiap kami Tuhan. Kau yang menggenapkan semuanya, Kau yang membuat semuanya berhasil Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, Jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau sudah membuktikan akan kebesaran-Mu, Engkau sudah buktikan akan kasih-Mu, Engkau sudah buktikan akan anugerah kasih karunia anugerah-Mu kepada kami. Dan Engkau sudah buktikan dengan turun ke bumi menjadi Tuhan Yesus. Tidak ada bukti yang semulia itu
tidak ada bukti yang seagung itu. Maka Engkau agung, Engkau mulia, Engkau kudus, 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 kudus. Kudus, kuduslah. Kudus. Mari saudara jangan tergesa-gesa. Puja Dia, saudara, puja Dia. Oh, tiada bukti yang lain yang semulia Engkau. Kudus, 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 kudus. Oh, mulia Engkau, mulia, mulia, mulia. Karalabata ya baralaba ya masak karalabata ralawara. Kudus, kami puji Engkau, sembah bagimu, sembah bagimu. Ralaba ya masak karalaba ya bata ralaba ralaba ya masih. Di penghujung tahun bulan ke-12 kami semakin erat berpegang kepada Engkau. Karena kami tidak tahu apa yang bakal terjadi di seberang sana. Di tahun 2023 kami semakin erat bersekutu dengan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Oh, Engkau memeluk anak-anak-Mu. Pegang erat-erat umat tebusan-Mu ini ya Bapa. Supaya jangan seorang pun yang terhilang, tetapi bersandar kepadamu, berpegang kepadamu. Kudus, 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 kudus. Kami teramat sangat rindu kepadamu, haus kepadamu, haus kepada kasih-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Engkau juru selamat kami, Bapa kami, penasihat ajaib buat kami, gembala agung kami, maha guru buat kami. Nyatakan pengajaran-Mu kepada kami lewat apa yang tertulis di dalam kitab suci. Engkau Roh Kudus yang mengajari kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, supaya hati kami, pikiran kami seluruhnya terpusat, tertuju kepada apa yang Kau ajarkan. Pakai mulut lidah hamba-Mu. Hamba-Mu hanya kecil, orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, tanpa Engkau tidak berarti. Tetapi Engkau pakai untuk menyampaikan, meneruskan apa isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, apa yang baru pagi ini saudara lihat, suasana baru saudara. Apa yang baru? Ya, yang baru adalah panggung baru di belakang. Puji Tuhan. Kita juga berdoa, mengucap syukur bapak-bapak sudah berinisiatif menata ruangannya menjadi lebih rapi. Iya, puji Tuhan. Kita juga mengucap syukur ibu-ibu sudah menata banyak hal untuk menjadi ungkapan cinta kepada Juru Selamat yang cintanya luar biasa. Ya, semua sudah terlibat untuk menyatakan cintanya kepada Tuhan yang kita peringati pada bulan ini. Saudara, agenda kita ada 2 di bulan ini. Jangan lupa besok Minggu itu tanggal 18 ini Natalan gereja kita, Natalan jemaat kita, saudara. Natal dari IJF Purwodadi besok Minggu tanggal 18 Desember. Jamnya dicatat, jangan keliru, jam 9 pagi. Biasanya kita kebaktian Minggu jam 8 bukan? Tetapi untuk Natal besok Minggu agak ditunda, yaitu jam 9 pagi
Di tempat ini kita akan peringati bersama-sama, pasti Tuhan jamah kita semua, saudara. Catat itu, acara penting Natal gereja kita tanggal 18 Desember jam 9 pagi. Kemudian agenda yang berikutnya akhir tahun, tutup tahun tanggal 31, jatuhnya hari Sabtu. Kita doa di sini ya saudara, jam 5:30 sore. Kenapa ndak malam? Kalau malam nanti telinganya terganggu, ada rame-rame orang pesta mungkin. Jadi kita doa 5:30 sore, singkat saja pokoknya, minta supaya Tuhan tuntun menyeberang ke tahun 2023. Ya sederhana aja, yang penting doanya saudara, dan pengurapan minyak, minta Roh Kudus menyertai. Ya, tanggal 18 Natal jam 9 pagi, tanggal 31-nya hari Sabtu di tempat ini doa tutup tahun supaya kita disertai menyeberang ke tanggal 1 tahun depan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Saudara, kita perhatikan tema kita penting sekali di minggu pagi ini, yaitu tema bersin-bersin hidup. Haji, ya saudara, bersin-bersin hidup. Diambil dari kitab yang sangat penting, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Siapkan hati saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 31 sampai 35, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Ayat 35, perhatikan. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Miracle saudara, satu keajaiban, peristiwa anak meninggal. Itu ibunya seorang kaya saudara, diberkati, duitnya banyak saudara. Suaminya sudah tua, mungkin mati pucuk sehingga tidak punya anak, sudah mustahil secara medis. Tapi bapak Nabi ini kalau mampir ke desa Sunem, dia capek mampir ke rumah perempuan kaya ini. Bukan hanya kaya duit, tapi juga kaya hatinya. Ini kan hamba Tuhan, saya hormati, ini utusan Tuhan, yuk ya ajak suaminya, kita bikin kamar di atas, ukurannya ndak seberapa, dindingnya batu, istimewa sekali saudara, dibikinkan kamar. Terus nanti kita taruh meja, taruh tempat tidur, taruh kursi dan kandil atau kandelar, yaitu lampu oncor itu saudara. Jadi kalau hamba Tuhan ini datang, dia capek, boleh nginap di rumah kita di lantai atas, sungguh. Jadi kalau Pak Nabi ini namanya ya Bapak Nabi Elisa itu datang, terus mampir ke rumah ibu yang kaya ini. Dia kaya duitnya melimpah, tapi juga kaya hatinya.
menghormati Tuhan. Ada firman Tuhan Yesus yang berkata bahwa secangkir air saja diberikan ke engkau murid-muridku. Itu membuat orang yang memberi itu tidak akan kehilangan upahnya, apalagi ini lebih daripada secangkir air, saudara. Ya, jadi bukan orang kikir, itu bukan, tapi orang yang sungguh-sungguh kaya. Tapi dia miskin di fisik karena suaminya sudah tua. Lah, Bapak Nabi ini tangga panggil ke sini. Ini kan enggak punya anak. Tahun ini juga kamu hamil. Masa sih suami saya sudah tua mati pucuk? Ya sungguh kamu akan hamil. Diberi anak laki-laki. Sungguh saudara terjadi, ibu ini yang kaya, yang murah hati, hamil. Punya anak laki-laki, terus sudah tumbuh. Anak itu sudah agak besar, terus lari-lari ke ladang mau nonton dan membantu ayahnya yang punya lahan yang banyak beserta dengan buruh-buruhnya. Pasti punya petani banyak, saudara, karena orang kaya. Lari-lari mau jemput papahnya, terus dia pegang kepalanya, aduh ya, pegang kepalanya sakit, roboh, terus diangkat ke rumah itu lalu meninggal. Entah ada apa dengan kepalanya, karena tidak sakit sebelumnya tapi kesakitan yang mendadak meninggal. Saudara, ternyata itu rencana Tuhan. Nabi Elisa disusul oleh ibu yang hatinya pedih itu. Karena hatinya pedih, omongannya ngawur, saudara. Jadi orang kalau baru emosi kan tidak teratur. Jadi datang ke Gunung Karmel itu lalu menemui Nabi Elisa. Siapa yang minta diberi anak tuh siapa? Tuhanku memberi harapan kosong. Ya, buat apa dikasih anak kalau kemudian aku tidak mengalami anak itu gede terus mantu, masih kecil kok meninggal. Jadi dia menyalahkan Bapak Nabi. Yang minta anak ya siapa kalau kemudian jadi seperti ini. Terus mau ditarik oleh pembantunya namanya Gehasi. Jangan ditarik. Ini perempuan pedih hatinya. Ya sudah, kamu duluan ke rumah. Itu Gehasi bujangnya atau pembantunya itu disuruh ke rumah. Anak itu diberi sangu, bekal yaitu tongkat. Kamu taruh tongkatnya di atas anak itu, mungkin dia akan sembuh. Ya, saudara, lari ke rumah itu bawa tongkat, taruh tongkatnya di atas anak itu. Sembuh enggak? Gimana sembuh? Dia bukan sakit tapi dia sudah mati. Jadi ketika Bapak Nabi ini nyusul gimana? Enggak ada khasiatnya Bapak. Lah tongkat ditaruh di atas anak itu gimana sembuh? Sudah meninggal kok. Ya. Jadi tongkatnya tidak menyebabkan mayat itu hidup kembali. Ya sudah, enggak berhasil. Keluar semua lalu dari kamar atas itu tinggal berdua, yaitu Bapak Nabi Elisa beserta jenazah anak laki-laki itu, saudara. Ibunya sudah terlanjur marah, tadi nyalahkan ya, yang minta anak tuh siapa? Kalau diberi anak terus gini. Tapi namanya pedih ya, Bapak itu maklum, saudara, Bapak Nabi. Terus ditutup pintunya, kancing jeglek. Kemudian terjadi peristiwa seperti yang ayat 31 sampai 35 itu. Dia berdoa, Tuhan, lah Engkau yang memberi tapi Engkau mencabut, minta dikembalikan. Doa, terus dah panas badan saya berikan ke anak itu, lalu dirungkepi, saudara, tengkurap, dahi sama dahi, tangan sama tangan, panasnya menular ke anak itu. Kok ya ndak hidup, tetap mati. Berdoa terus, berdoa, jalan sana berdoa, jalan sini ya, mondar-mandir itu Nabi stres. Nabinya sampai stres, saudara, karena berdoa minta nyawa anak itu dikembalikan, ndak hidup-hidup. Jalan sana, Tuhan ya. Terus dirungkepi lagi, ndak hidup-hidup. Tapi kemudian terjadi pada ayat 35 itu sesudah mungkin kehabisan tenaga dan stresnya sudah berat.
Aduh, ya kok seperti ini. Kejadian itu, sesudah itu ia berdiri kembali berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian meniarap lagi di atas anak itu, lalu di bawahnya, maka bersinlah anak itu, hajing, ya, sampai berapa? 7 kali. Dan membuka matanya, anak itu hidup. Lu sudah hidup, lu Bu, dipondong lalu diserahkan kepada bapak ibunya, saudara. Sampai kemudian perempuan kaya ini dia tersungkur karena dia menyesal sudah menyalahkan bapak nabi yang minta anak tuh siapa kalau akhirnya meninggal. Tapi toh kemudian Tuhan mau mengerjakan sesuatu miracle. Saudara, kenapa ini dicantumkan di dalam kitab suci lalu diberikan kepada kita? Karena kisah ini adalah bayang-bayang. Satu pengajaran merupakan bayang-bayang yang menunjuk. Jadi alat penuding untuk menuding atau menunjuk arah anak panah kepada siapa? Kepada karya juru selamat kita, Tuhan Yesus. Ya, bagaimana ini menunjuk kepada karya Tuhan Yesus? Karena di situ diceritakan intinya adalah anak itu mengalami 2 hidup. Hidup yang pertama tamat karena sakit kepala, menjerit, aduh sakit, di ladang, rebah, menjadi mayat. Hidup pertama berakhir, ya, sebelum jadi tua. Tapi kemudian Tuhan melalui Nabi Elisa dan stres waktu berdoa, stres berat, Tuhan kasih hidup yang kedua. Dan ini secara samar-samar menunjuk maknanya kepada pemberian dari juru selamat kita. Saudara, apa yang saudara terima, saya terima dari juru selamat kita adalah lebih daripada satu hidup, first life. Tetapi ada hidup yang berikutnya yang disebut apa, saudara? Hafalan Yohanes 3 ayat 16, tadi malam bagus sekali ada game di sini. Dibuka, ini suruh ngisi titik-titik, jadi permainan yang sangat bermutu. Lalu anak-anak suruh nebak ini isinya apa. Ada ayat yang tidak boleh orang Kristen tidak tahu, harus tahu. Yohanes 3 ayat 16, ya toh. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakannya siapa? Anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya, bukan percaya ngandel tetapi mempercayakan diri. Siapa percaya kepadanya beroleh apa? Hidup yang kekal, tidak binasa masuk ke neraka tetapi beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu apakah hidup sekarang ini? Bukan. Hidup secara biologis adalah hidup pertama. Hidup anak itu sampai kemudian mati sakit kepala. Aduh, ya, di ladang sampai rebah. Itu hidup pertama kita semua punya. Hidup pertama itu adalah anugerah. Maka ada nyanyian-nyanyian banyak ya, baik di dalam gereja atau di luar gereja, hidup ini anugerah. Tapi itu hidup pertama dan hanya dibatasi, ada umur 70, ada umur 80, ada yang masih kecil seperti anak tadi, dibatasi oleh yang namanya mati. Hidup pertama itu anugerah, dipakai sebaik mungkin untuk berkarya menghasilkan banyak hal, tetapi toh dibatasi oleh maut. Sehingga orang yang hanya mengandalkan hidup pertama itu saja, saudara, maka sejarahnya hanya terpotong sampai kepada kematian. Dan sesudah itu adalah hal yang mengerikan, yaitu kebinasaan, tidak selamat di dalam roh. Itulah sebabnya ada hidup yang kedua. Dan hidup yang kedua itulah, saudara, yang kemudian secara samar-samar ditunjuk oleh cerita ini. Dan kemudian waktu hidup yang kedua itu muncul, saudara, diberikan, maka ada tanda samar-samar di situ diblok dengan warna biru, yaitu anak itu bagaimana? Hajing sampai 7 kali. Bersin kok 7 kali, saudara. Angka 7 di dalam Alkitab adalah angka anugerah. Bilangan 7 adalah bilangan kebaikan Tuhan. Orang tradisional ngerti, maka namanya mitoni.
Karena angka 7 sakral. Tapi mereka ditanya asal usulnya dari mana. Tidak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab orang Yahudi dan orang Kristen. Bilangan 7 adalah anugerah. Ketika ini selesai diciptakan, ada barang mati, batu, ada hewan-hewan, tumbuhan. Semua ciptaan dibuat, kemudian hari ke-6 selesai atau tidak? Tidak, tetapi ada bilangan angka 7, hari ke-7 sakral. Namanya apa? Sabat. Hari ke-7 apa yang Tuhan lakukan? 2 hal. Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati. Jadi angka 7 menunjuk kepada pengudusan, pemberkatan. Itu hari ke-7. Naaman, penderita sakit kusta, ketika datang kepada Nabi tidak diberi salep, tidak ada salep. Melainkan Naaman harus menceburkan diri masuk ke dalam sungai Yordan. Tadinya dia ngenyek, saudara, melecehkan, apa ini sungai elek, jelek, ya. Di negaraku itu banyak sungai yang lebih sejuk, bersih. Ini apa ya? Ditegur sama pembantunya, jangan gitu Bapak ya. Jangan menghina, karena ada jalan Tuhan yang tidak dimengerti manusia, yang dijelek-jelekan orang, justru itu membawa anugerah. Oh gitu ya, dia belum mengerti pelajaran rendah hati. Sehingga kesombongannya lalu luruh. Oh iya, sungai jelek dipakai Tuhan. Masuk saudara, berapa kali? Jebur keluar. Kok masih gudiken sakit kusta. Masuk lagi kedua. 3, 4 sesuai instruksi berapa? 7 kali mencebur keluar. Luah kulitnya halus sekali, enggak ada kosmetik yang mahal-mahal. Bukan kosmetik abal-abal yang dicampur merkuri yang bikin ibu-ibu hangus kayak kejeblukan kompor itu. Oh bukan ya. Banyak yang kepengen cantik kulitnya itu isinya merkuri. Loh kok mukanya kayak kejeblukan kompor. Saudara enggak pakai kosmetik. Alkitab menyebut kulitnya seperti bayi. Ya, bilangan keberapa dia mencebur? Angka 7. Angka 7 itu sakral. Saudara sampai bosen saya menerangkan di sini, apalagi saudara yang rajin memperoleh pengajaran gereja kata kitab suci. Naaman sembuh. Tuhan ciptakan semua ciptaannya hari ke-7 apa? Memberkati, menguduskan hari ke-7 namanya Sabat. Naaman disembuhkan dari kusta, masuk ke sungai Yordan pada penceburan dan naik dia mentas bilangan ke-7. Kemudian juga orang Israel diberi tanah dan kota yang ada temboknya namanya Yeriko. Syaratnya apa? Kamu harus kelilingi, di depannya bawa trompet, kelilingi. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali, hari ke-7 harus mengelilingi 7 kali. Sesudah mengelilingi 7 kali kota itu, mereka harus bersorak, memuji Tuhan, meniup trompet, temboknya runtuh semua. Dan kota itu ditaklukkan, menjadi kota taklukan diberikan kepada orang Israel. Bilangan 7 menunjuk kepada kemenangan. Orang-orang lemah, senjatanya minim, diberi kemenangan pada bilangan 7, saudara. Simon tanya kepada Maha Guru, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan, saudara saya tuh sering bikin salah, saya sudah maafkan, bikin salah lagi. Jengkel gitu, punya family kok gitu. Apa saya harus mengampuni 7 kali? Tuhan bilang apa? Jangan 7 kali, tetapi 7 kali 70 kali. Artinya apa? 7 itu sudah kemurahan mengampuni. Kok dikalikan 70 kali? Artinya apa? Kemurahan di atas segala kemurahan. Salah ampuni lagi, salah ampuni lagi. Kemurahan di atas segala kemurahan. Itu 7 kali 70 kali, saudara. Dan masih ada banyak lagi komponen yang saya tidak bisa sebutkan. Satu di antaranya hajing, 7 kali bersin hajing. Saya cerita ini sampai ingat family satu yang punya buntut di Solo, sekarang sudah agak tua. 1 hari berapa kali tobon ya, bersin terus hajing. Tetangga sampai itu yang bersin siapa, dingok kok anjing ya. Karena bersinnya bunyinya sama dengan orang. Dalamnya ada sesuatu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh ini
sudah Tuhan rancang begitu rupa kalau di dalam tenggorokan ada kotoran. Bakteri masuk, debu membawa virus, atau debu membawa larva, cacing. Terus tubuh sudah diberi mekanisme tertentu oleh Tuhan kalau ada benda asing di tenggorokan atau saluran atas maupun saluran bawah, tubuh bereaksi mengirim signal lewat syaraf ke dalam otak. Ya. Lalu otak memberikan instruksi kepada histamin. Hei histamin, kamu keluar. Tugasnya apa? Menggelitik, memberi rangsang kepada ini supaya gatal. Ketika histamin disuruh memberikan penggelitik kepada tenggorokan, lalu akibatnya muncul yang namanya bersin, hajing. Gunanya apa? Mekanisme yang dipasang oleh Tuhan untuk menyentak keluar, kotoran itu disentakkan keluar. Yang bikin Tuhan namanya bersin, saudara. Ternyata kitab suci mengajarkan ada bersin rohani. Karena apa saudara? Hidup yang pertama adalah anugerah. Tidak cukup karena dibatasi kematian, maka ada hidup yang kedua seperti anak itu diberi bayang-bayang dari apa yang saudara-saudara dan saya terima. Diberi hidup kekal barang siapa mempercayakan diri kepada juru selamat. Itu yang hitam namanya apa? Kematian. Tidak cukup kita punya hidup pertama, maka Tuhan berikan yang disebut sebagai aionion, zoe aionion, yaitu dalam teks Yunani artinya hidup kekal. Tapi hidup kekal itu mahal sekali. Produk hidup kekal itu mahal sehingga harus ada sesuatu yang disentak keluar seperti orang bersin, hajing, keluar hajing. Ya. Yang kotor dibuang keluar hajing untuk menerima hidup yang kedua, saudara. Berapa kali bersihnya? Angka 7. Angka 7 itu anugerah. Maka ada anak-anak Tuhan yang frustrasi. Tuhan, saya punya banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau suruh saya bertobat. Saya buang, saya jauhi. Kok ya balik lagi? Karena dia mengandalkan usahanya untuk membuang yang kotor, mengusahakan dengan kekuatannya sendiri supaya yang kotor keluar, padahal bersin itu anugerah, bersin itu kasih karunia, bersin itu 7, bersin itu adalah pertolongan. Maka anak-anak Tuhan yang sampai puluhan tahun jadi Kristen banyak sekali yang tidak ngerti gimana toh bertobat itu kok banyak gagalnya. Iya, karena kuncinya bertobat pun itu juga anugerah, saudara. Lihat anak itu bersihnya bukan karena kemauannya sendiri, tapi Tuhan yang atur. Maka kalau anak-anak Tuhan mengerti ini, Tuhan beri pertolongan pada saya. Hidup seturut kehendak-Mu. Saudara, kalau orang berhasil bertobat ya sombong, ini prestasiku. Biasanya saya kedagingannya kuat, hafalannya hari apa ke sana, kecapnya enak pakai merica atau apa, nanti imbuh 2 piring. Lah agendanya gitu, terus besok apa? Perut saja, lalu lama-lama Tuhannya adalah perut. Hidup kedagingan dipenuhi hawa nafsu, belum hal-hal yang lain yang membuat tidak sehat. Mau bertobat puasa. Nah kalau puasa kemudian atas prestasinya sendiri dengan agenda-agenda pribadi, kalau berhasil maka yang bangga siapa? Dirinya sendiri. Beda saudara, yang namanya pertobatan bukan hanya soal makanan yang berbahaya supaya diatur sehingga saudara awet muda, ganteng semua, cantik semua. Saya ingin seluruh jemaat IFJF Purwodadi itu awet muda semua. Karena apa? Berhasil mengendalikan apa yang saudara konsumsi, bukan karena kemampuan saudara tetapi anugerah. Kita belum selesai jadi garam dan terang, saudara, itu anugerah. Maka anak itu bersin hajing 7 kali. Artinya apa saudara?
yang jelek-jelek dari hidup kita untuk bisa kita jauhi, kita buang. Itu pun atas pertolongan Tuhan, bukan atas kemampuan diri sendiri. Itu bisa diminta. Maka seberapa banyak anak-anak Tuhan yang frustrasi karena aku jelek terus itu Tuhan, buruk terus. Gimana bisa ikut Engkau? Akhirnya apa? Keluar ya. Bergereja yang tidak pernah, berdoa sudah kosong, kitab suci apalagi masih baru terus karena tidak pernah dipegang. Kenapa? Frustrasi, ingin hidup benar, tidak bisa. Ingin hidup baik, tidak ada pertumbuhan. Tuhan ingin supaya keluar buah-buah roh, tapi yang keluar seperti yang kitab Yesaya katakan, aku ingin supaya keluar buah manis tetapi buah masam yang ada pada umatku. Semua mengandalkan dirinya sendiri, tidak bisa saudara ya. Itu adalah anugerah. Haleluya. Kita bisa minta. Nyanyian tadi merdu saudara ya. Pagari kami dengan anugerah-Mu. Semua yang jelek keluar butuh hentakan-hentakan. Keluar dengan sentakan-sentakan bersin wahing. Tapi wahing-wahing rohani kita perlukan, itu pun karena anugerah. Kaulah Tuhanku, sahabatku. Mari saudara, dia tidak jauh-jauh, hanya sejauh doa. Kalau dia menjadi sahabat kita, dia pasti tolong kita. Jangan andalkan diri sendiri. Program-program, ya semua itu baik. Tetapi taruh di hadapan kaki Yesus. Kau yang berat cara Tuhan, Kau pagari kami dengan anugerah-Mu. Kaulah Tuhanku, Kau sahabatku. Oh haleluya, haleluya. Kudus, kudus Engkau, penolongku. Oh, oh, oh. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai setelah
sudah nyatakan betapa mahal hidup yang kedua itu yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Hentakan dan sentakan itu menyakitkan tubuh-Mu sampai mencucurkan darah di atas kayu salib, dan Engkau masuk ke dalam makam. Sentakan yang melemparkan nyawa-Mu keluar dari tubuh-Mu. Tapi hentakan-hentakan yang berikutnya giliran kami harus alami. Banyak hal yang menyakitkan untuk kebaikan kami. Banyak sentakan bersin-bersin atas anugerah-Mu, sehingga segala hal yang kotor, yang tidak layak disentakkan keluar. Bukan oleh kecakapan kami, bukan oleh prestasi kami dari banyaknya doa dan puasa atau membaca Alkitab. Oh, tetapi karena anugerah-Mu, anugerah, 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 maka kami boleh minta kepadamu. Maka di tanggal ini, di minggu pagi kami minta dalam nama Tuhan Yesus, beri jemaat-Mu ini Tuhan karunia-Mu, anugerah-Mu, bilangan 7, supaya kami bisa bersin, supaya kami bisa membatukkan batuk-batuk, membuang segala hal yang kotor dari tubuh, jiwa, roh kami atas anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu kepada kami, kemurahan-Mu, sayangi jemaat ini Tuhan, cintai lebih lagi, apalagi di penghujung tahun 2022. Karuniai, tolong mereka, tolong kami. Oh, Jemaat-Mu hendak mempersembahkan keluar dari hati kami. Berkati, kuduskan Tuhan, sehingga apa yang kami kumpulkan boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidup. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mempersiapkan Natal. Biarkan mereka ungkapkan cintanya sekuat tenaga. Beri mereka senyum terbaik, kesehatan terbaik, sukacita terbaik. Karena Engkau sudah beri kado yang paling mahal, yaitu diri-Mu sendiri. Cintai jemaat ini Tuhan. Mereka tidak seberapa, kami semua tidak seberapa. Baik secara roh, secara jiwa, mental,
harta, kecakapan, semua Engkau yang punya. Biar cinta kami semakin menyala. Mereka yang melatih puji-pujian, musik, hiasan, dekorasi, tata ruang apapun juga, sampai dengan mempersiapkan makan, ritual makan di hadapan Engkau juga Engkau berkati semua yang terlibat. Sampai orang-orang dari luar gereja pun Engkau berkati. Bulan yang kudus membawa anugerah bagi kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Curahkan berkat-Mu Bapa, berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia juru selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami, dan pertolongan tuntunan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kami, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai. Tak